Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas manajemen memori. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrogram atau pemproses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Memori utama harus diatur sebaik mungkin agar meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus efisiensi. Transfer data dari ke memori utama ke CPU dapat efisien. Fungsi manajemen memori mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Swapping yaitu suatu proses dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping, manajemen tanpa swapping, manajemen dengan swapping. Monoprogramming merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Ciri-ciri manajemen memori monoprogramming yaitu hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori. Pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tape. Program mengambil kendali seluruh mesin. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Multiprogramming dengan partisi dinamis. Multiprogramming banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan. Alasan menggunakan multiprogramming: mempermudah program karena program dapat memecah program menjadi dua proses atau lebih, agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Efisiensi penggunaan sumber daya. Eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Partisi statis. Memori dibagi menjadi sejumlah partisi tetap. Pada partisi tersebut, proses-proses ditempatkan. Berdasarkan ukurannya dibagi menjadi dua. Pemartisian dengan partisi berukuran sama atau ukuran semua partisi memori adalah sama. Beberapa proses yang ukurannya kurang atau sama dengan ukuran partisi dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia. Pemartisian dengan partisi ukuran berbeda atau ukuran semua partisi memori berbeda. Pemartisian dengan partisi berukuran sama. Kelemahannya, bila program berukuran lebih besar dibanding partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuatkan dan dijalankan. Program harus mempersiapkan overlay. Overlay adalah program dipecah menjadi bagi-bagian yang dapat dimuat ke memori, sehingga hanya bagian program yang benar-benar dieksekusi yang dimasukkan ke memori utama dan saling bergantian. Untuk overlay, diperlukan sistem operasi yang mendukung swapping. Bila program lebih kecil daripada ukuran partisi yang tersedia, maka akan ada ruang yang tak dipakai, yang disebut fragmentasi internal, pemborosan memori. Kelemahan ini dapat dikurangi dengan membuat partisi tetap dengan ukuran yang berbeda. Pemartisian dengan partisi. Sistem operasi partisi 1 256 KB,
itu berukuran sama. Sedangkan yang di sebelahnya, partisi 1 100 KB, itu berukuran berbeda. Fragmentasi pada partisi statis. Fragmentasi penyiasaan atau pemborosan memori yang terjadi pada setiap organisasi penyimpanan. Fragmentasi internal, proses tidak mengisi penuh partisi yang telah ditetapkan untuk proses. Fragmentasi eksternal, partisi tidak dapat digunakan karena ukuran partisi lebih kecil dibandingkan ukuran proses yang menunggu di antrian. Partisi dinamis. Partisi statis menyebabkan memori terlalu banyak diboroskan dengan proses-proses yang lebih kecil dibandingkan partisi yang ditempatinya. Dengan partisi dinamis, maka jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuknya sesuai kebutuhannya. Teknik ini meningkatkan utilitas memori. Kelemahannya yaitu dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Setelah proses 3 berakhir, memori dipenuhi lubang-lubang memori yang tidak terpakai. Dapat diatasi dengan cara pemadatan memori atau memory compaction, yaitu operasi penggabungan semua lubang kecil menjadi lubang besar dengan memindahkan semua proses agar saling berdekatan. Setelah kepadatan pada memori, kini kelemahan kepadatan memori. Memerlukan waktu yang sangat banyak, sistem harus menghentikan sementara semua proses saat pemadatan, sehingga mengakibatkan meningkatnya waktu tanggap. Strategi alokasi memori. Alokasi harus mencari sekumpulan blok memori yang ukurannya mencukupi untuk memuat proses, di mana lubang kosong yang sama atau lebih besar dibanding ukuran memori yang diperlukan oleh proses. Ada beberapa strategi alokasi memori. Algoritma first fit. Pencarian dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar untuk menempatkan proses tersebut. Contohnya, terdapat partisi kosong pada memori dengan urutan dan ukuran 4 KB, 3 KB, 2 KB, 6 KB. Bila datang data yang ukuran 3 KB, maka akan menempati partisi ukuran 4 KB. Algoritma next fit. Sama dengan first fit, hanya saja pencarian tidak dimulai dari awal, tapi dari lokasi terakhir kali menemukan segmen yang cocok dan akan berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar untuk menempatkan proses tersebut. Contoh, terdapat partisi pada memori dengan urutan dan ukuran 4 KB, 3 KB, 2 KB, 6 KB. Bila datang data yang berukuran 3 KB dan pencarian partisi dimulai dari ukuran ketiga karena sebelumnya posisi terakhir pencarian di partisi kedua, maka data tersebut akan menempati partisi ukuran 6 KB. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.